Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul walaupun secara online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Rifa Amelia dan teman saya Sri Mulyati akan membahas sebuah materi yang berjudul kewirausahaan dalam pendidikan. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Sri Mulyati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Nah, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tantangan dan juga permasalahan dalam kewirausahaan. Yang kedua yaitu tentang konsep kewirausahaan, dan yang ketiga yaitu tentang sifat dan juga karakteristik wirausahawan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tentang tantangan dan juga permasalahan kewirausahaan dalam pendidikan. Apa saja sih tantangan dan juga permasalahan kewirausahaan dalam pendidikan ini? Nah, yang pertama itu yaitu kurang memahami arti pergaulan dan juga mengabaikan arti kehidupan. Nah, hal ini akan mengakibatkan kita itu bersifat kaku dan juga tampak mementingkan diri sendiri dan juga tidak menghargai orang lain, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi dalam berwirausahaan itu kan kita harus bersifat bergaul dengan orang lain, mudah beradaptasi dengan orang lain. Nah, ini merupakan tantangan yang utama, susah bergaul. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apalagi ya tantangan dan juga permasalahan kewirausahaan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu kurang memperhatikan peranan dan juga arti kepribadian. Nah, bahwasanya wirausahawan itu harus mengetahui sifat-sifat dan juga kepribadian, baik kepribadian diri sendiri dan juga terutama umumnya yaitu kepribadian orang lain. Nah, kepribadian pembeli dan juga orang lain itu memang tidak sama dan juga bersifat berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini agar tidak timbul permasalahan atau yang tidak baik seperti itu, kita harus mengetahui apa itu arti kepribadian seseorang. Nah, seperti itu. Itu tantangan kedua, yaitu kurang memperhatikan peranan dan juga arti kepribadian orang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tantangan dan juga permasalahannya yaitu ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran merupakan tantangan dan juga permasalahan kewirausahaan dalam pendidikan. Mengapa? Nah, ketidakjujuran ini bukan hanya tidak jujur kepada orang lain, tetapi juga ketidakjujuran terhadap diri kita sendiri. Nah, terus umumnya juga kepada orang lain, terus juga ketidakjujuran terhadap usaha kita sendiri. Nah, itu merupakan permasalahan dalam wirausahaan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tantangan dan juga permasalahannya yaitu ketidakseimbangan daya pikir kita. Nah, cara berpikir yang tidak seimbang antara daya pikir positif dan juga daya pikir negatif akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu
kegelisahan dan juga resah dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu selalu berprasangka buruk dan juga selalu bersifat keraguan-raguan dalam diri, terus rasa iri, dengki. Nah, terus apalagi ya? Terus rasa khawatir dan perasaan gundah gulana. Nah, seperti itu. Nah, itulah tantangan dan juga permasalahan kewirausahaan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep kewirausahaan. Nah, wirausaha dari segi pengertian atau etimologi, menurut etimologi berasal dari kata wira dan juga usaha. Nah, apa sih arti wira itu? Nah, wira itu adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul dan juga teladan, terus berbudi pekerti yang luhur, terus bersifat kuat gitu, berjiwa yang agung. Nah, itu arti wira. Sedangkan usaha sendiri yaitu usaha, artinya yaitu adalah perbuatan amal atau juga perbuatan sesuatu, kerja keras yang menanggung resiko dan juga untuk mencapai kesuksesan. Nah, apabila disatukan, kewirausahaan ini adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yaitu kreatif dan juga berbeda, yaitu inovatif untuk mencapai kesuksesan yang dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri dan umumnya yaitu untuk orang lain. Nah, itu konsep kewirausahaan apabila dilihat dari pengertiannya dan juga keseluruhannya, seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya setelah konsep kewirausahaan yaitu tentang sifat atau karakteristik seorang wirausaha. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah pada mengetahui bagaimana sifat-sifat atau karakteristik wirausaha. Namun saya juga akan membahas kembali tentang karakteristik dan juga sifat wirausaha. Nah, seperti apa sih teman-teman sifat seorang wirausaha itu? Ada beberapa karakteristik ya, ini karakteristik umum yang harus dimiliki oleh kewirausahawan. Yang pertama yaitu percaya diri. Nah, ini sangat penting bagi seorang wirausaha, yaitu percaya diri. Nah, di sini percaya diri ini memang sangat penting bagi seorang wirausaha. Percaya diri ini memang sangat penting bagi seorang wirausaha. Nah, kenapa? Karena ini merupakan modal pertama untuk kita mencapai kesuksesan wirausaha. Namun bukan berarti kita percaya diri namun jadi egois, bukan seperti itu. Tetapi percaya diri terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan diri sendiri bahwa kita bisa, kita dapat melewati tantangan-tantangan dalam kewirausahaan dan juga optimis dalam berbagai hal. Namun ini tidak egois, kita tetap menerima masukan-masukan dari orang lain, terus pendapat-pendapat orang lain. Nah, ini bisa menambah wawasan kita untuk menjadi sukses dalam berwirausaha. Itu karakteristik wirausaha yang pertama. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan juga hasil. Nah, karakteristik wirausaha yang kedua yaitu lebih ke fokus terhadap usaha yang dia jalani dan juga hasil yang akan dia lalui, seperti itu. Jadi dia bersifat fokus terhadap usahanya, seperti itu. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, bahwa ocehan-ocehan orang atau perkataan-perkataan orang itu memang tidak harus menjadi hambatan untuk seorang wirausaha. Nah, yang ketiga yaitu karakteristiknya yaitu berani mengambil resiko. Nah,
seperti apa sih kita berani mengambil resiko itu? Ya tentunya yaitu berani menghadapi tantangan, berani menghadapi saingan-saingan ya, terus berani bangkrut tentunya, namun kita harus bangkit kembali, nah gitu. Kita harus berani naik turun, kita harus berani tidak laku seperti itu. Nah, orang wirausaha harus berani mengambil resiko apapun yang terjadi dan harus tetap bangkit. Nah, seperti itu, dan mengupgrade wawasan-wawasan kita walaupun selalu dihadapkan dengan resiko. Nah, selanjutnya karakteristiknya yaitu memiliki sifat kepemimpinan. Nah, sifat ini memang sebenarnya itu ada pada masing-masing individu sebenarnya. Nah, bagaimana sih karakteristik seorang kepemimpinan itu? Nah, tentunya yang bisa menerima kritik dari bawahan, terus itu bersifat responsif terhadap apa yang ada di sekitarnya gitu, mudah bergaul, nah gitu, untuk memperluas relasi bisnisnya itu. Nah, itu sifat kepemimpinan. Yang selanjutnya karakteristik wirausaha itu adalah keorisinilan. Nah, apa sih itu keorisinilan? Nah, ini sifat yang sangat inovatif sebenarnya, karena keorisinilan ini sifatnya yaitu tidak ikut orang lain, terus mempunyai pendapat sendiri gitu, mempunyai produk tersendiri, misal kalau di usaha ya, terus punya ide sendiri, inisiatif sendiri, nah gitu. Nah, itu keorisinilan. Selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Seperti apa sih berorientasi ke masa depan itu? Kita harus fokus terhadap masa depan kita. Nah, itu berorientasi ke masa depan, maksudnya biarlah yang lalu-lalu yang telah berlalu itu menjadi pembelajaran untuk kita lebih maju lagi ke masa depan kita, seperti itu. Nah, adapun sifat-sifat khusus seorang wirausaha, terutama kepada kita seorang muslim dan juga muslimah, sifat-sifat khusus ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu takwa dan juga tawakal. Nah, mengapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa rezeki itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita seorang muslim dan juga muslimah harus tetap takwa dan juga tawakal terhadap apa yang kita hasilkan di dunia ini. Nah, tawakal itu seperti apa? Takwa itu seperti apa? Tentunya takwa itu menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tentunya kita dalam berwirausaha harus sesuai kode etiknya gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Kita harus tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kewirausahaan dan juga kita harus tetap tawakal, harus bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah kita usahakan, seperti itu. Itu yang pertama, takwa dan juga tawakal. Yang kedua yaitu jujur. Nah, ini juga sangat penting, menjadi sifat-sifat yang khusus yang harus ada bagi seorang usahawan, itu bersifat jujur, baik jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap usaha kita, itu harus jujur. Yang ketiga yaitu niat suci dan juga ibadah. Tentunya kita harus selalu meniatkan segala sesuatu kita itu untuk ibadah, agar usaha yang telah kita lakukan ini menjadi berkah. Yang keempat yaitu bangun subuh dan juga setelah itu bekerja. Nah, kenapa demikian? Ini menjadi sifat khusus bagi seorang wirausaha
khususnya bagi seorang muslim. Nah, karena seorang wirausaha itu harus bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau dalam bahasa Sundanya tuh tanginas ya. lebih gercep gitu pagi-pagi. Nah, takutkan kalau dalam peribahasa itu rezeki takut dipatuk oleh ayam ya gitu. Nah, seorang wirausaha itu harus bangun pagi untuk beribadah dulu kepada Allah, menyerahkan berdoa kepada Allah agar usahanya dijalankan, dan juga gercep gitu bangun pagi-pagi. Nah, ya, sifat yang kelima yaitu sifat toleransi. Sifat toleransi ini sangat penting bagi seorang wirausaha. Karena kenapa? Karena kita harus selalu menghargai wirausaha yang lain, ataupun mungkin pegawai, ataupun juga saingan-saingan yang lain. Kita harus menanamkan sifat toleransi. Yang keenam, yaitu sifat khusus bagi seorang wirausaha itu yaitu berzakat dan juga berinfak. Nah, ini sangat-sangat penting ya teman-teman, karena selain kita berfokus pada penghasilan, nah kita harus membersihkan rezeki kita, penghasilan kita. Nah, dibersihkannya itu yaitu dengan berzakat dan juga berinfak. Nah, seperti itu. Nah, karena ada pepatah bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, seperti itu. Maksudnya kita lebih baik memberi daripada menerima. Nah, untuk definisi infak tersendiri ya. Nah, jadi berzakat dan berinfak itu sangat baik untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan penghasilan kita atau kekayaan kita ya, seperti itu. Nah, agar rezeki yang kita punya itu menjadi berkah. Yang terakhir itu sifat khusus bagi seorang wirausaha itu yaitu sifat silaturahmi. Nah, kita harus tetap menjalani silaturahmi kita untuk apa? Untuk selalu membangun relasi, mempererat persaudaraan kita. Nah, seperti itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Sri Mulyati atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 submateri, yaitu yang pertama, strategi kewirausahaan bagi sekolah dasar, yang kedua, jenis aktivitas dasar bisnis bagi sekolah, dan yang terakhir yaitu keterampilan membangun usaha-usaha institusi sekolah yang bersifat wira swasta. Langsung saja ke materi yang keempat, yaitu strategi kewirausahaan bagi sekolah dasar. Sangat penting sekali untuk anak-anak, apalagi di usia sekolah dasar itu, untuk mendapatkan bekal kewirausahaan untuk di masa yang akan mendatang. Saya akan memberikan beberapa strategi, yaitu yang pertama, modeling. Menurut psikolog ternama bernama Kaseto, cara mudah untuk penanaman nilai, baik kewirausahaan, baik atau apapun, adalah dengan bercerita. Nah, jadi dengan strategi seperti ini tuh kita bisa menanamkan jiwa kewirausahaan bagi anak-anak. Misalkan contoh, sebagai orang tua itu menceritakan kisah sukses temannya yang sedari kecil itu sudah mendapat bekal untuk di masa yang akan mendatang. Yaitu strategi yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pengamatan tentang suatu objek atau keadaan. Jadi si anak itu terjun langsung untuk mengobservasi. Contohnya misalkan guru memberikan tugas kepada siswa untuk datang untuk mengobservasi, misalkan ini kan tentang kewirausahaan, mengobservasi sebuah toko. Coba ditanya perharinya pengunjung berapa misalkan, terus ini produksinya gimana, terus penghasilannya berapa per hari, per bulan, begitu.
Lalu strategi yang ketiga yaitu karya wisata. Nah, strategi ini tuh saya rasa ini ya paling paling apa? Paling paling apa ya? Paling ini gitu tuh. Paling bisa nempel gitu. Misalkan anak-anak itu mengunjungi sebuah pabrik, misalkan pabrik pembuatan karena ini telur asin. Kan jadi anak ini yang lebih gampang susu murni. Jadi anak itu datang ke tempat peternakan sapi, melihat dan mengikuti setiap prosesnya dari mulai memerah, terus diproses, misalkan ada yang rasa coklat jadi mengikuti setiap prosesnya gitu, melihat dan mengikuti. Lalu strategi yang keempat yaitu market day. Istilah market day sudah tidak asing lagi ya, apalagi mungkin yang di sekolahnya pernah diadakan acara ini gitu. Ya, bagi yang belum tahu, ada market day adalah kegiatan seperti bazar atau pameran yang diselenggarakan oleh sekolah, di mana terdapat siswa yang membuat dan menjual hasil karyanya. Nah, biasanya itu ada yang dilakukan 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Jadi market day ini tuh melatih siswa untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi ada yang menjual dan ada yang membeli gitu. Lalu yang kelima, strategi kelima yaitu budidaya tanaman sayuran di sekolah. Nah, jadi setiap anak itu diberikan tugas misalkan untuk menanam tanaman ini. Nanti kan hasilnya bisa untuk sendiri atau bisa nanti kasih ke orang tua atau boleh dijual seperti itu. Jadi penanaman ini tuh ini juga memberikan manfaat gitu. Nah, beberapa hal tadi juga harus diperhatikan oleh orang tua ya, agar untuk mendukung strategi-strategi yang tadi sebutkan. Misalkan orang tua itu bisa menghargai prestasi anak. Jadi misalkan seorang anak membawa hasil panen di sekolah, wah bagus sekali gitu, dipuji atau diapa. Lalu yang kedua, mendorong anak itu pada setiap kesempatan untuk meraih prestasi. Jadi memberikan motivasi kepada anak tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dengan orang lain. Jadi tidak membatasi pergaulan anak. Misalkan main sama si ini nggak boleh, sama si itu nggak boleh, itu tidak baik untuk psikis anak. Dan yang ketiga itu memberikan motivasi tentunya untuk selalu rajin dan tekun dalam mengerjakan tugas. Materi yang selanjutnya yaitu jenis aktivitas dasar bisnis bagi sekolah. Jadi jenis aktivitas dasar untuk bisnis sekolah yaitu cakupan pokok suatu kegiatan bisnis yang dipilih dan dikembangkan oleh sekolah dalam memperoleh keuntungan. Jadi laksanakan strategi yang tadi disebutkan itu pasti kan memerlukan taktik tuh. Karena tidak ada kewirausahaan tanpa bisnis yang dikembangkan. Jadi nggak diam di tempat gitu, harus berkembang. Nah, jenis-jenis aktivitas dasar suatu bisnis meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Misalkan seperti tadi yang penanaman pohon misalkan. Jadi kita menanam pohon di itu jenis, maksudnya misalkan pohon mangga misalkan, kan berbuah. Buahnya kita buat yang sekarang zaman tuh mango rice apa. Nah, terus dibuat
dibuat makanan, itu kan melewati proses produksi. Lalu yang kedua distribusi, jadi kita jual ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang di rumah gitu, atau ke tetangga-tetangga, misalkan, Bu, mau nggak nih saya buat ini di sekolah gitu. Terus yang ketiga yaitu konsumsi, jadi ada yang membeli. Materi selanjutnya yaitu keterampilan membangun usaha-usaha institusi sekolah yang bersifat wira swasta. Nah, keterampilan itu diantaranya yaitu yang pertama, memiliki ketajaman dalam membaca dan mengeksploitasi peluang-peluang. Jadi ketika membangun suatu usaha itu harus membaca peluang-peluang yang ada. Misalkan usaha ini peluangnya besar enggak gitu. Lalu yang keterampilan kedua yaitu melihat setiap unsur institusi sekolah untuk sesuatu yang baru atau inovatif. Jadi harus berinovasi, mempunyai inovasi baru, harus kreatif gitu. Nah, yang ketiga yaitu menggali sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan dan juga mengendalikan risiko. Jadi sumber-sumber yang ada itu harus dimanfaatkan, misalkan sumber daya manusianya harus dimanfaatkan, lalu sumber daya alamnya juga dimanfaatkan, juga harus mengendalikan risikonya, jadi harus dipikirkan juga risiko yang akan mendatang gitu. Lalu yang keempat yaitu mewujudkan kesejahteraan atau benefits dan mendatangkan keuntungan finansial atau profits. Nah, keterampilan-keterampilan yang tadi juga meliputi menaksir peluang bisnisnya. Jadi tentukan apa saja tantangan dan masalah yang ada, apalagi kan ini dalam pendidikan ya. Jadi tentukan tantangan dan masalah yang ada pada pembelajaran, misalkan peserta didik, pengembangan kurikulumnya, terus kompetensi profesional guru dan pengembangan pengajaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengembangkan gagasan dan peluang pasar. Jadi kembangkan gagasan dan peluang pasar pada seperti tadi pengembangan peserta didik, kurikulum, dan lain-lain. Lalu yang ketiga menaksir kemampuan diri dan mencari modal. Nah, kemampuan diri yang dimaksud yaitu yang pertama gagasan, kemauan dan kerja keras. Ketiga hal itu adalah modal dasar bagi seorang pengusaha, yang mana modal tersebut itu harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, uang itu salah satu imbalan yang diperoleh dari usaha mewujudkan gagasan-gagasan itu. Modal juga bukan sekedar menyangkut uang, melainkan gagasan kita, tenaga kerja, dan juga sarana prasarana. Yang kedua yaitu segala sumber yang mendukung implementasi produk. Dan yang ketiga, mewirausahakan institusi sekolah tidak berangkat dari nol, tetapi juga tidak terlampau mengandalkan modal pinjaman. Lalu, keterampilan yang terakhir yaitu memulai usaha dan mengelola suatu usaha. Jadi, coba untuk memotivasi diri sendiri, karena faktor internal atau faktor dari diri sendiri itu sangat berpengaruh besar. Jangan takut untuk memulai, karena bangun motivasi dan semangat kerja keras, karena kita semua adalah manusia yang berjiwa entrepreneur atau wirausaha. Kita bisa menggapai realitas baru yang lebih menguntungkan. Tidak lupa juga didukung dengan sistem perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, dan juga kontrol yang baik. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.